Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Aswatunisa, NIM 205211125 dari kelas 1 DMPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian ekonomi Islam, yang kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Menurut Umar Capra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat Islam adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Umar Capra 2000. 2. Jenis-jenis ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Yang kedua, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh atau agregat. Perbedaan pemahaman ekonomi. Menurut Abraham Maslow berpendapat bahwa pengertian ekonomi ialah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat pengembangan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Adam Smith berpendapat bahwa pengertian ekonomi ialah penyelidikan tentang kondisi dan sebab adanya atau hadirnya kekayaan negara. Aristoteles berpendapat bahwa ekonomi ialah suatu cabang yang dapat digunakan dengan dua jalan, yakni mungkin bisa dipakai dan mungkin untuk ditukar dengan barang. Jadi ekonomi mempunyai nilai pertukaran dan nilai penggunaan. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan konsumen. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan nilai tidak boleh digunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, harga barang yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. 3. Selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang keempat, ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan suatu barang. 6. Maslahat. Maslahat merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang, karena maksimisasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat.
Hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka permintaan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa semakin rendah harga, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalisasi akan tercipta sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Yang keempat, jumlah penjual atau produsen. Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang yang akan bertambah. Sebaliknya, semakin sedikit penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. 5. Maslahat. Seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Hukum penawaran. Jika harga barang naik, penawaran akan naik, dan jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah lebih banyak. 4. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal seringkali dikaitkan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara seperti kebijakan pajak dan subsidi. Menurut Faridi 1983, kebijakan fiskal memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang keempat, memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. A. Zakat mal. Fungsi utama zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial atau social safety net. Maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. B. Penerimaan pajak. Kebutuhan negara dalam hal ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau untuk memperlancar perdagangan seperti pajak perdagangan atau pajak impor. C. Pemasukan pemerintah lainnya. Contoh pemasukan pemerintah lainnya seperti penghasilan dari aset negara atau fai dan gainah, sumbangan masyarakat atau nawaib, harta yang tidak ada pewarisnya dan denda atau kafarat. D. Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, dan wakaf. E. Kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat bekerja saling menguntungkan dengan swasta dalam menyelenggarakan peran negara melalui pembiayaan dengan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah oleh negara. Instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM, biasa dinamakan juga Statutory Reserve Requirement, adalah simpanan minimum bank-bank komersial dalam bentuk giro dan BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari pihak ketiga. B. Sertifikat investasi mudharabah
Antar bank syariah atau sertifikat IMA, instrumen yang sering digunakan oleh bank-bank syariah dalam melakukan transaksi antar bank untuk mengelola likuiditas mereka. C. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. D. Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara (SBSN) merupakan obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah.